Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Palasi, Petualangan Tori di Tanah Minang. Cerita ini masih ditulis oleh Sinta Diary. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Palasi, Petualangan Tori di Tanah Minang. Ada masalah apa lagi ini? Apa yang terjadi dengan Putri? Apa yang terjadi dengan Putri? Rizka hanya menjelaskan bahwa Putri seperti orang mati, tetapi masih dalam keadaan hidup. Kondisi seperti inilah yang membuat aku khawatir. Siapapun yang dekat denganku, mereka pasti mengalami hal sesuatu yang tidak diinginkan. Segel untuk menekan energi spiritualku sudah terlepas. Ada banyak kemungkinan orang-orang di sekitarku akan mengalami hal terburuk. Ada apa, Tori? Sesuatu terjadi dengan Putri, Jak. Setelah beberapa penjelasan aku berikan pada Jaka, sore itu kami langsung menuju ke tempat di mana Putri tinggal. Dalam perjalanan, Roni menghubungi kami dan juga mengabari apa yang terjadi dengan Putri. Roni sudah berada di tempat Putri. Dia juga menyampaikan bahwa Rizka juga tiba-tiba mengalami hal yang sama. Mendengar hal itu, Jaka segera buru-buru mempercepat laju mobilnya. Sekian menit kemudian, kami sampai di tempat Putri dan Rizka berada. Putri tinggal mengontrak rumah dengan 3 kamar bersama kawannya. Rizka sendiri hanya berlibur menemui saudaranya. Ya, Putri adalah saudara Rizka. Kami masuk ke kontrakan Putri dan di sana ada Roni yang duduk di ruang tamu bersama 2 kawan Putri. Kawan Putri masih satu kampus dengannya. Mereka hendak membawa Putri ke rumah sakit sebelumnya. Namun Rizka mencegah hal itu. Sebelum akhirnya Rizka juga ikut tumbang. Jaka kemudian memeriksa Putri dan Rizka. Memang mereka belum mati, tetapi kondisi tersebut mirip seperti mati suri atau bisa dikatakan seperti meraga sukma secara paksa. Jiwa mereka dibawa ke alam mereka. Yang jelas ini ada kaitannya dengan penunggu Gunung Marapi. Apa kita harus ke sana lagi, Jak? Tidak perlu, Tori. Kita akan menyusul mereka dari sini. Kalian tetap di sini dan tunggu mereka berdua. Jangan bawa mereka kemana-mana. Aku dan Tori akan kembali ke Gunung Marapi. Jiwa mereka berdua pasti dibawa ke sana. Jaka berkata pada Roni dan kedua teman Putri. Jaka butuh tempat khusus untuk melakukan ritualnya. Dia mencari penginapan terdekat, namun aku memilih untuk pulang ke kontrakan. Selain aku sudah terbiasa melakukan di kontrakan, tentunya akan lebih aman. Setelah kondisi memungkinkan, aku langsung meraga sukma dibantu oleh Sinta. Baiklah, mari kita langsung menuju kerajaan Marapi, istriku. Aku dan Sinta langsung menuju Marapi tanpa harus menunggu Jaka. Karena sebelumnya kami sudah mengatakan untuk langsung menuju Marapi. Setiap gunung pasti dihuni oleh beberapa komunitas jin, yang biasanya komunitas ini terbentuk menjadi sebuah kerajaan atau bahkan lebih besar dari itu. Kami berangkat dengan kecepatan tinggi. Tidak butuh waktu lama kami sampai. Ketika memasuki area gunung, tiba-tiba suasana berubah dan kami sudah memasuki alam mereka. Kami turun di daratan. Entah alam apa itu, suasananya cukup menekan. Kemana kita akan memulainya? Tanpa berkata apa-apa, Sinta langsung memimpin jalan menyisiri setiap lokasi. Kami tidak pedulikan beberapa makhluk yang kami temui. Asal mereka tidak mengancam kami tidak akan bertindak. Di tempat Jaka berada, sebelum meraga sukma, Jaka sudah merasakan kehadiran sosok lain yang tengah memperhatikannya. Nak, mau kemana kau ini? Sudah bapak bilang berhentilah untuk ikut campur urusan orang.
Iya Pak, aku mengerti. Tapi ini urusanku, ada kaitannya dengan kawanku. Aku tidak mungkin diam saja. Bapak tidak usah ikut campur. Aku bukannya mencegahmu. Bawalah mereka bersamamu. Kedua sosok kesatria Jawa tersebut adalah pendamping Ki Sabto. Mereka adalah Yada dan Subali. Tidak mengulur waktu lagi, Jaka langsung berangkat menuju Marapi. Sesampainya di sana, Jaka langsung disambut oleh beberapa makhluk yang menghadangnya. Tanpa basa-basi lagi, sosok yang Jaka temui dia bantai dengan pusaka andalannya. Keris yang diselimuti api yang berkobar. Tentu Jaka melakukannya ada alasan, karena Jaka merasa terancam oleh sosok yang berani menghadangnya. Sebetulnya para makhluk yang berada di sekitar tidak akan menyerang jika mereka tidak terancam atau terganggu. Cukup dengan kehadiran Jaka saja sudah membuat para makhluk yang ada di sekitar merasa terancam dan terganggu. Apa yang kau lakukan di sini, manusia? Apa masalahmu mengasuh di sini? Ucap salah satu sosok berbulu dengan cakarnya yang panjang dan mulutnya yang bertaring panjang. Ukuran tubuhnya tidak jauh berbeda dengan manusia, mirip genderuwo tetapi kecil. Aku tidak ada masalah dengan kalian. Kalian yang menyerang duluan. Sosok yang berhadapan dengan Jaka sangat marah karena ucapan Jaka yang dirasa kurang pantas. Beberapa sosok lainnya mulai muncul dan mengepung Jaka. Meskipun dalam keadaan terkepung, mereka hanyalah sosok makhluk yang lemah jika dibandingkan dengan sosok yang berbeda di kawasan hutan gaib Pasaman. Sementara itu, aku dan Sinta mendengar begitu berisik dan gaduh dari arah samping kanan kami. Dari jauh kami melihat sekilas kobaran api yang menyambar hingga terlihat di langit. Apalagi yang dilakukan orang itu? Entahlah, dia memang suka cari masalah. Kami langsung menghampiri lokasi pertarungan itu. Ketika sampai di sana, begitu banyak makhluk aneh yang terkapar. Jaka memang tidak sendiri. Ada dua pengawal tangguh bersamanya, Yada dan Subali, yang membuat Jaka sulit dikalahkan. Yada dan Subali memiliki kemampuan berbeda. Satunya adalah tipe bertahan dan satunya adalah tipe menyerang. Dengan kemampuan jarak menengah, Jaka yang mematikan membuatnya sulit dikalahkan. Tenang, semuanya terkendali. Kau diam saja, Tori. Ketika Jaka lengah, sosok hitam sudah berada di samping Jaka dan hendak mencabiknya dengan kukunya yang tajam. Suara tulang yang patah tanpa disadari, tangan Yada sudah mencengkeram leher makhluk itu. Yada angkat tinggi-tinggi dan melemparnya. Disambut oleh Subali dengan pukulan beruntun, makhluk itu hancur seketika. Sesaat kemudian, keempat Sira datang menyusul kami. Kemudian kami bersama-sama menuju kerajaan Marapi, di mana makhluk kuat yang sesungguhnya berada di sana. Adanya Sinta, Sira, dan Yada Subali, aku rasa tidak ada yang bisa mengancam kami. Kita kembali ke belakang, di mana kami pertama kali bertemu Rizka dan berpisah di jalur pendakian. Ketika kami keluar dari hutan dan menemui jalurnya, aku dan yang lain istirahat di warung jalur pendakian, sedangkan Rizka dan Putri buru-buru kembali menuju rombongannya. Seperti dugaan, rombongan Rizka sudah melapor bahwa Rizka dan Putri belum kembali. Tim pencari sudah disiapkan ketika Rizka dan Putri tiba-tiba muncul membuat rombongannya lega. Setelah Rizka menyelesaikan segala laporan yang ada, Rizka dan Putri pulang. Sampai di kontrakan Putri, mereka istirahat dan Rizka terbangun. Putri sudah seperti orang mati, namun masih hidup. Rizka menyadari ada keganjilan lalu buru-buru menghubungi aku dan Roni. Siapa kalian? Mau apa? Pergi! Rizka berteriak pada beberapa sosok merah yang mengepung Rizka dan Putri. Tentu hal itu membuat kawan satu kontrakan Putri takut tidak berani keluar kamar mereka. Rizka hendak memanggil si Jin, namun terlambat. Rizka sudah tidak sadarkan diri. Rizka sadar bahwa dia tengah diseret kuntilanak hitam. Melihat suasana sekeliling, Rizka sudah berada di dunia mereka, kerajaan Marapi. Langitnya mendung berwarna merah gelap dan bau busuk di sekitar membuat pusing dan mual. Saat ada kesempatan, Rizka langsung berteriak, "Si Jin!" Angin kencang menerbangkan kuntilanak hitam dan kuntilanak merah di sekitarnya. Kedatangan si Jin bersamaan dengan angin yang menerbangkan kuntilanak di sekitar Rizka. "Nona,
Apa Anda baik-baik saja? Rizka terheran-heran bukan hanya penampilan Si Jin yang berubah, tetapi Si Jin mampu berbicara dengan jelas. Si Jin berpenampilan seperti prajurit Tiongkok era dinasti Qin, baju zirah emas dengan tombak goloknya. Selama ini Rizka juga tidak pernah sekalipun mendengar Si Jin berbicara langsung. Rizka terus terbengong sampai lupa dengan situasi sekitarnya. Rizka baru menyadari bahwa yang melindunginya selama ini adalah sosok yang sangat tampan, gagah dan terlihat kuat. Nona, mari pergi dari sini. Iya, tapi tunggu dulu Si Jin. Temanku sepertinya ada di sini juga. Bisakah kita mencarinya? Sesuai kehendak Anda, Nona. Tanpa membantah, Si Jin menjawab sambil menunjukkan sikap hormat. Namun tanpa mereka sadari, mereka sudah terkepung begitu banyak kuntilanak berbagai jenis dengan wujud mereka yang mengerikan. Si Jin menyadari tidak bisa melindungi Rizka dengan posisi terkepung. Disitulah Si Jin menunjukkan sesuatu yang membuat Rizka terkagum. De Luceng Laile. Si Jin akan kesulitan melindungi Rizka dengan keadaan terkepung. Jalan satu-satunya adalah mundur. De Luceng Laile. Si Jin bersorak sambil mengangkat tombak goloknya. Dari arah belakang mereka terdengar suara tapak kuda yang berlari menerobos kumpulan kuntilanak. Kuda itu mendekat menghampiri Rizka dan Si Jin. Seekor kuda perang yang besar berwarna putih dan memiliki sayap. Naiklah Nona, maaf lancang, ucap Si Jin sambil mengangkat Rizka membantu menaiki kuda yang bernama Baofeng. Maju Baofeng. Si Jin duduk di atas kuda di belakang Rizka sambil memerintahkan Baofeng pergi. Baofeng meringkik dan kaki depannya terangkat yang membuat Rizka kaget dan akan jatuh. Hati-hati Nona, berpeganglah yang kuat. Si Jin memegang pundak Rizka yang membuat Rizka nyaman berada di samping Si Jin. Baofeng berlari mengitari para kuntilanak dibarengi Si Jin mengayunkan tombaknya. Sebagian besar kuntilanak terpecah dan kemudian Baofeng terbang ke langit. Si Jin, kemana kita mencari kawanku? Maaf Nona, saya tidak bisa memastikan lokasi kerabat Anda berada. Prioritas saya mengamankan Anda terlebih dahulu. Rizka hanya berharap Tori dan Jaka bisa menyusulnya dan mencari putri. Baofeng terbang di bawah langit yang hitam kemerahan. Suasananya mungkin seperti neraka, meskipun kami tidak pernah tahu seperti apa neraka itu. Dari kejauhan, Rizka melihat gerbang merah kehitaman yang terbuat dari lava. Tepat di bawah mereka terlihat jiwa manusia diikat dengan rantai berjejer berjalan menuju pintu tersebut. Jiwa para manusia itu diseret oleh sosok bertanduk api dengan ukurannya yang besar. Dari beberapa manusia digiring memasuki gerbang merah itu. Rizka perhatikan dari kerumunan itu. Samar-samar Rizka melihat putri ada di antara jiwa manusia itu. Dengan segera Rizka perintahkan Si Jin untuk menolong putri. Si Jin, itu putri. Cepatlah turun. Baik Nona, peganglah yang erat. Si Jin tidak bisa membantah dan menuruti keinginan Rizka. Namun tentu saja hal itu tidak mudah. Ketika Baofeng turun, langsung disambut oleh penjaga yang menyertai para jiwa manusia itu. Para penjaga itu lebih mirip dengan manusia tetapi bertanduk dan membawa senjata. Si Jin masih di atas Baofeng dan menerjang para penjaga itu hingga mereka terpental. Nona, tetap di dekat Baofeng, jangan turun. Si Jin kemudian mendekati putri. Tentu Si Jin tidak bisa langsung membawa putri begitu saja, karena kaki dan tangan putri diikat menyambung dengan para jiwa manusia yang ada di depan dan belakang putri. Si Jin memotong rantai yang membelenggu putri. Tanpa pikir panjang, Si Jin menarik tangan putri. Karena putri tidak mau bergerak, Si Jin membawanya begitu saja. Sekali lagi para penjaga itu menghampiri Si Jin. Tanpa menunggu lagi, Si Jin menghayunkan tombaknya dan menerobos menuju tempat Rizka berada. Dari belakang Baofeng muncul sosok penjaga yang hendak menyerang. Terlambat bagi Si Jin jika ingin menolong. Namun Baofeng adalah kuda perang. Dengan refleks Baofeng menendang sosok penjaga itu hingga terpental. Si Jin tiba dan buru-buru untuk kabur. Baofeng kemudian terbang. Namun dari dalam pintu merah itu keluar sosok silumannya nampak kuat.
Mereka adalah para prajurit dari kerajaan Marapi. Puluhan prajurit Marapi dipimpin oleh sosok merah bertanduk panjang mengejar mereka. Meski Baofeng membawa 3 orang, kecepatan terbangnya tidak berkurang. Dia sudah cukup aman. Mereka berhenti karena sudah tidak terlihat musuh yang mengejar. Tetapi tiba-tiba kilatan cahaya menerjang Baofeng dan mereka terjatuh. Dengan sigap, Si Jin menangkap Rizka dan Putri lalu mendarat di tanah. Baofeng sendiri hampir terbentur tanah. Meski Baofeng terluka, dia masih mampu mendarat dengan aman. Lalu tidak lama kemudian, pasukan musuh menyusul. Tidak ada jalan lain lagi kecuali bertarung. Namun posisi Si Jin semakin susah. Melindungi Rizka saja sudah sulit, sekarang ditambah Putri bersama mereka. Putri, kamu kenapa, Put? Nona, kerabat Anda kemungkinan terkena sihir sehingga tidak merespon apapun. Di hadapan mereka ratusan prajurit bertanduk dengan persenjataan lengkap dan dipimpin oleh sosok yang lebih besar yang memiliki tanduk yang menyalakan api. Dengan berani, Si Jin maju melangkah ke depan. Baofeng, lindungi mereka dengan nyawamu. Baofeng merengkih dan mengepakkan sayapnya lalu mendekati Rizka dan Putri untuk menaikinya. Kau berani berbuat masalah di tanah kami. Jangan ikut campur urusan kami. Pergilah, tinggalkan manusia itu. Si Jin adalah salah satu dewa perang yang melindungi Rizka dan itu adalah tugasnya. Si Jin tidak akan pernah mundur. Majulah. Hancurkan dia dan tangkap manusia itu. Debu berterbangan bersamaan dengan puluhan prajurit bertanduk menyerang Si Jin. Mereka meremehkan Si Jin, hanya puluhan prajurit yang mendatangi Si Jin. Tanpa ragu Si Jin menghadang, pertarungan tidak terelakkan lagi. Ayunan golok Si Jin menumbangkan seluruh prajurit yang menyerangnya dalam sekejap. Iblis api semakin marah, dia seorang diri langsung menyerang Si Jin. Rasakan ini. Serangan iblis api mengarah ke Si Jin. Si Jin bersiap menerima serangan tersebut. Benturan 2 senjata beradu disertai gelombang angin keluar di setiap benturan senjata mereka. Dan sejenak mereka berhenti. Sekali lagi aku peringatkan. Pergilah dan tinggalkan manusia itu. Tidak perlu banyak bicara. Lewati aku jika ingin mengambil mereka. Majulah. Keduanya terus beradu kemampuan. Si Jin sedikit lebih unggul karena senjatanya yang panjang, sedangkan kapak milik iblis api tidak sepanjang senjata Si Jin. Meskipun Si Jin terlihat unggul, dia belum mampu menumbangkan iblis api itu. Iblis api terpental dan tersungkur. Para prajurit Marapi hendak membantu dan menyerang Si Jin. Tetapi iblis api menyerang anak buahnya sendiri, menusuk dengan ujung kapaknya dan membelahnya jadi 2. Jangan mengganggu, teriak iblis api dan membuat sejumlah pasukan mundur. Ternyata iblis api mempunyai harga diri yang tinggi dan tidak ingin pertarungan mereka terganggu. Namun saat Si Jin dan iblis api bertempur kembali, beberapa pasukan Marapi menghampiri Rizka dan Putri. Dalam keadaan terluka, Baofeng tetap melindungi. Pukulan keras menghantam iblis api dan membuat terpental kembali. Kali ini iblis api terluka parah dan sulit untuk berdiri. Melihat iblis api terkapar, beberapa pasukan menghampirinya. Pikir. Sesaat kemudian datang lagi ratusan pasukan Marapi dipimpin oleh sosok makhluk hitam legam bertanduk. Sebut saja iblis hitam. Apa yang kau lakukan, iblis api? Jangan menggangguku. Aku tidak diperintahkan olehmu. Seluruh pasukan habisi dia dan tangkap manusia itu. Iblis hitam tidak memperdulikan ucapan iblis api lalu menyerang Si Jin. Situasi sudah sangat sulit, tidak bisa lagi Si Jin melindungi bahkan untuk mempertahankan dirinya. Namun di saat yang kritis, 2 sosok tangguh menggempur barisan kiri pasukan iblis dan membuat para prajurit berterbangan. Yada dan Subali, kedua kesatria Jawa yang tangguh dan perkasa, membubarkan barisan prajurit musuh. Kedua sosok jubah merah mencincang pasukan iblis sebelah kanan sehingga tubuh para prajurit terpotong berserakan. Siri dan Suru, kedua sirah dengan pesonanya yang luar biasa.
Kedua sosok jubah merah yang lainnya mendobrak dari arah depan melewati si Jin. Dalam sekejap mereka berdua sudah berada di belakang pasukan iblis. Tanpa bersuara langkah mereka ketika berhenti. Seluruh pasukan depan tumbang tepat ketika Sira dan Sire berhenti. Mereka berdua sungguh misterius. Wujud asli mereka masih belum diketahui. Diakui bahwa kedua Sira ini yang paling tangguh dari Sira yang lain. Kedatangan Yada Subali dan Sira membuat ratusan pasukan Marapi tumbang. Dari arah belakang Rizka, Tori dan Jaka muncul bersama dengan Sinta. Kalian baik-baik saja, Rizka, Putri? Bang Jaka, Bang Tori. Sabrani? Aku berlari menghampiri kuda yang bernama Baofeng yang aku kira adalah Sabrani. Si Jin menghampiri kami. Ini adalah Baofeng, Tuan. Saya terkejut Anda mengenal sosok kuda Sabrani. Baofeng adalah salah satu kuda kayangan, namun tidak bisa disetarakan dengan Sabrani. Kamu siapa? Bang Tori, ini si Jin. Kenapa dengannya? Bang Jaka, Putri dari tadi diam saja tidak tahu kenapa. Istriku, coba kamu periksa. Tanpa membantah, Sinta langsung menuruti perintah Tori. Ini bukan masalah jiwa manusia ini aman. Justru kuda ini terluka parah. Putri tiba-tiba tersadar dan kebingungan. Baofeng juga sembuh setelah disentuh oleh Sinta dan Baofeng menempelkan kepalanya ke Sinta bermaksud berterima kasih. Saya sangat berterima kasih pada Nona. Tidak masalah. Sabrani adalah salah satu penjaga istana langit yang berbeda kayangan. Sabrani adalah kuda terbang sama seperti Baofeng, tetapi Sabrani mampu berbicara dan sangat kuat dan belum ada yang pernah menjadikannya tunggangan. Sedangkan Baofeng adalah kuda terbang khusus tunggangan untuk para panglima kerajaan langit. Meski tidak bisa berbicara, Baofeng mampu memahami ucapan tuannya dan juga cerdas. Sementara itu di pihak Iblis Hitam dan Api mulai bangkit kembali. Meskipun seluruh pasukan Iblis Hitam dibantai seluruhnya oleh Yada, Subali dan Sira. Iblis Api yang sudah mulai sembuh bangkit dan menyerahkan seluruh pasukannya pada Iblis Hitam. Dia segera kembali ke kerajaan Marapi untuk meminta bantuan. Putri masih kebingungan dengan keadaan sekitar. Rizka, di mana ini? Siapa mereka? Putri sangat ketakutan ketika tersadar di tempat yang tidak pernah Putri lihat sebelumnya. Kemudian Putri turun dari Baofeng dan mendekati Rizka. Tenanglah Put, tidak apa-apa. Kalian pergilah, biar kami yang menangani di sini. Yada Subali mendekati Jaka, begitu pula dengan keempat Sira yang kembali ke sisi Sinta. Terima kasih Bang Jaka. Rizka kemudian bersiap untuk pergi, namun belum sempat Rizka dan si Jin pergi dari arah belakang, samping dan udara. Sudah banyak pasukan musuh yang menjepit kami. Dari arah depan juga muncul ribuan pasukan yang dipimpin makhluk kuat setara Iblis Hitam dan Api, dan satu sosok besar yang bermahkota, yaitu Raja Marapi, ditambah ratusan kuntilanak juga menyertainya. Mungkin puluhan kuntilanak hitam dan sebagainya. Kalian yang mengacau di wilayahku. Suara yang menggema membuat Rizka dan Putri menutup telinganya. Raja Marapi bertubuh sangat besar, berwarna biru dan memegang tombak trisula. Apapun alasan kalian, kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Raja Marapi meneruskan dan dibarengi puluhan hujan api mengarah ke kami. Ada beberapa makhluk yang mampu menyerang jarak jauh. Kami langsung berkumpul dan kedua Sira mengitari kami. Yada dengan cepat bertindak membuat sebuah pelindung yang di sekitar kami berbentuk setengah bulat berwarna kuning keemasan. Hujan api mengenai pelindung Yada. Hujan api tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian sejumlah ratusan pasukan menyerang dari berbagai arah, depan, belakang, samping, dan pasukan udara yang terus menghujami api. Dari sisi depan, Subali dan Jaka bersiap menghadang pasukan dari depan. Mustahil memang melawan ratusan pasukan hanya berdua saja. Mau bagaimana lagi, hanya mereka yang menghadang, sedangkan Yada terfokuskan di tengah untuk mempertahankan pelindungnya. Suara para prajurit Marapi mulai menerjang dibarengi langkah suara bergemuruh. Subali!
Tanpa arahan jelas, Subali memahami maksud Jaka. Subali langsung menerjang ke depan dan Jaka melindunginya dari belakang. Dengan kemampuan Subali, para prajurit Marapi bukanlah apa-apa. Pukulan Subali melontarkan beberapa pasukan hingga melambung di udara. Keris Jaka menyambar prajurit di titik buta Subali. Mereka berdua terlihat unggul melawan prajurit yang memang bukan lawan mereka. Namun iblis hitam menyerang ketika Subali sibuk menahan musuh. Sebuah bola api besi melayang ke arah Subali, membuatnya terpental membentur perisai Yada. Di sisi lain, si Jin mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Memang butuh waktu, tetapi adanya Yada yang melindungi sekitar, si Jin mampu melakukannya. Wadah Jendalailah, Si Jin mengucapkan sambil mengangkat tinggi-tinggi tombak goloknya. Dari langit terdengar ratusan ringkihan kuda perang beserta pasukan kayangan. Para prajurit kayangan bersorak semangat dan menerjang para makhluk yang menembakkan bola api hingga habis tidak bersisa. Ratusan prajurit kayangan mendarat tepat di depan si Jin dan turun dari kudanya. Pasukan Marapi pun berhenti menyerang. perintahmu Panglima. Lindungi kami, hancurkan musuh yang mendekat. Seluruh pasukan kayangan membentuk formasi memutar. Pasukan Marapi terhenti. Namun raja dari segala makhluk yang ada di Marapi maju seorang diri. Suara langkah Raja Marapi berdebu. Ia tertawa disertai menghentakkan tanah dengan senjatanya. Hanya dengan pantulan getaran senjatanya saja membuat tanah bergetar hebat dan terjadi gempa sesaat. Belum reda getaran tersebut, sebuah tombak bermata tiga melayang dari atas ke arah kami. Pelindung Yada hancur, namun Yada mampu menangkapnya dan terseret jauh mengenai pasukan kayangan dan membubarkan formasi. Jelas Yada terluka. Pelindung Yada hancur, ribuan pasukan Marapi kembali menyerbu. Di sisi lain, Subali yang terpental terkena bola besi iblis hitam hanya mengalami luka ringan dan bangkit menghampiri Yada. Sedangkan aku dan Cinta masih belum bergerak. Begitu pula Sira yang masih bersiap menghadapi ribuan prajurit yang menyerang dari segala arah. Jaka juga masih di posisinya. Seluruh prajurit, bersiaplah atur kembali formasi. Si Jin memerintahkan prajuritnya yang terpecah terkena benturan Yada. Para prajurit kayangan bersorak dan kembali ke posisi semula. Tombak Trisula Raja Marapi melayang kembali pada tuannya dan hendak membentur formasi prajurit yang baru saja terbentuk. Dengan cepat, si Jin menahan tombak Trisula tersebut dan membuatnya terlempar ke udara dan kembali ke tangan Raja Marapi. Ribuan prajurit Marapi semakin mendekat. Posisi Yada dan Subali yang jauh dari kami sudah terkepung begitu banyak pasukan Marapi. Yada yang terluka parah tidak bisa untuk melawan, hanya Subali seorang yang melindunginya. Subali mati-matian melindungi rekannya. Dengan kemampuan Subali, para prajurit Marapi tidak mampu menjangkau mereka. Dan tibalah sosok kuat kekar dan menyeramkan, berbulu abu-abu dan bertanduk seperti iblis hitam dan api. Sosok berbulu tersebut juga salah satu pimpinan dalam sebuah pasukan. Sebut saja Iblis Bara. Iblis Bara menerjang Subali. Mereka beradu pukulan hingga para prajurit Marapi mundur, takut terkena dampak serangan mereka. Yada berusaha bangkit dan mencoba untuk bertahan dari serangan para prajurit Marapi. Yada hanya menjadi bulan-bulanan, namun tubuh Yada yang keras tidak membuatnya berdampak serius. Jaka melihat dari kejauhan, Yada dan Subali tengah terpojok dan kapan saja mereka bisa tumbang. Jaka hendak menghampiri mereka sambil menyambar musuh yang menghalangi jalannya. Aku dan Sinta mendekati Jaka sambil Sinta membersihkan jalan. Jaka, tetap di tempatmu. Aku melirik Sinta. Sinta memahaminya dan memerintahkan Siri dan Suru untuk menyusul Yada dan Subali. Yada sudah di ambang batasnya. Semakin lama Yada tidak mampu untuk bertahan. Serangan bertubi-tubi para prajurit Marapi membuat Yada semakin tak berdaya dan membuat Yada hampir tergeletak. Subali tidak bisa apa-apa. Serangan Iblis Bara membuat Subali tidak bisa melindungi Yada sebelum keadaan fatal menimpa Yada. Kedua Sirah mencincang seluruh prajurit yang mengepung Yada.
kemudian memaksa kedua Sira melepaskan jubah mereka. Seluruh pasukan iblis bara berhenti bergerak, memandang kemolekan tubuh kedua Sira, Siri dan Suru. Ketika wujud mereka diperlihatkan, pergerakan mereka jauh lebih cepat dan mematikan. Pasukan biasa tentunya tidak akan mampu menahan pesona Sira dan membuatnya mematung. Jangankan para prajurit Marapi, Yada yang tengah hampir tumbang saja ikut terpana dengan tubuh indah kedua Sira. Mungkin saat itu karena Yada dalam keadaan lemah, dia menjadi tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dalam sekejap, kedua Sira membantai prajurit di sekitar yang berhenti bergerak, mematung karena tersihir oleh keindahan tubuh Sira. Iblis bara menjadi sedikit lengah melihat kedatangan Sira hingga pukulan Subali tepat mengenai dada iblis bara dan berlubang. Iblis bara masih belum tumbang dan hendak mundur, tetapi terlambat. Kedua Sira mencabik-cabik iblis bara dan tercincang. Subali sempat terpana melihat wujud kedua Sira, namun dengan ketangguhannya Subali cepat tersadar dan mendekati Yada yang semakin lemas. Seluruh prajurit Marapi di sekitar tidak berani mendekati mereka melihat pimpinan mereka tumbang. Sira pun mendekati Yada dan Subali. Suruh hendak melakukan sesuatu, tetapi Subali menghadang. Entah percakapan apa yang Subali dan Suru katakan. Namun Subali akhirnya mengerti maksud Suru. Tanpa disangka di medan perang Suru memeluk Yada dan membaringkannya. Kemudian hal itu terjadi. Sesuatu yang tidak pantas untuk diketik apalagi dilihat. Apa yang Suru lakukan di tengah pertempurannya sedang berlangsung. Hal itu membuat Subali memalingkan pandangan. Siri tidak tinggal diam. Dia mendekati Subali, dan kemudian di sisi lain dari depan, belakang, dan samping pasukan Marapi mulai menyerbu. Bertahan, hancurkan musuh yang datang. Si Jin mengomandoi pasukannya. Prajurit Kayangan berbenturan dengan pasukan Marapi, meski hanya ratusan prajurit yang bertahan. Pasukan Si Jin sangat kuat dan kokoh. Dorong, hancurkan, seru Si Jin menyemangati prajuritnya. Pasukan Marapi yang merupakan jin dari daratan tentu bukan tandingan para prajurit Kayangan. Sebanyak apapun pasukan Marapi tak mampu menjebol formasi prajurit Si Jin. Namun musuh sangatlah banyak. Belum lagi para iblis yang memimpin mereka. Beruntunglah ada Sira dan Sire yang menghadang pimpinan pasukan Marapi. Mereka mampu menghadapi 5 pimpinan pasukan Marapi. Bahkan mereka juga belum melepaskan jubahnya. Tori, ayo ikut terjun. Jaka gergetan ingin membantai. Tenang saja Jaka, simpan tenagamu baik-baik. Sosok besar di sana juga belum bergerak, ucapku sambil menunjuk Raja Marapi. Jaka paham maksudku. Jika semua kelelahan, kita akan celaka. Rizka dan Putri yang belum pernah menyaksikan pertempuran sebesar itu membuat mereka ketakutan. Ini akan menjadi pengalaman terbesar bagi mereka jika kami bisa berhasil lolos. Yada, Subali dan kedua Sira sangat jauh. Entah apa yang mereka lakukan jauh di belakang sana. Namun belum lama aku bicarakan mereka. Dari arah belakang pasukan Marapi tercerai-berai. Prajurit Marapi berterbangan terkena gempuran Yada, Subali serta Siri dan Suru. Serangan mereka sangat kompak dan kuat. Seharusnya Yada cedera parah dan Subali juga terluka. Namun kondisi mereka seakan tidak pernah terluka sedikit pun. Subali menggempur dan meratakan pasukan musuh, diimbangi kedua Sira yang melindunginya dari kiri dan kanan, serta Yada yang berada di depan menahan serangan. Kombinasi mereka cukup hebat. Tidak butuh waktu lama mereka berempat hampir membantai seluruh pasukan musuh yang berada di belakang kami. Terlihat raut wajah mereka sangat menikmati pertarungan. Ada apa dengan mereka? Kami bingung melihat tingkah mereka. Bahkan mereka mampu bekerja sama dengan baik dan kompak, mengingat mereka bukanlah satu ras yang sama. Dua pimpinan pasukan menghadang Yada, Subali dan kedua Sira. Meski sebelumnya Subali kesulitan melawan salah satunya, dengan mereka berempat, dua iblis itu dilibas seketika. Pasukan musuh di belakang kami habis dibantai mereka.
Meski terus berdatangan kembali, moral pasukan musuh di belakang kami sudah melemah. Yada Subali beserta Siri dan Suru kembali bergabung bersama kami. Senyum hangat Yada Subali menunjukkan mereka baik-baik saja. Yada langsung memasang pelindung, dan Subali kembali ke posisi depan di mana awalnya dia terpental oleh senjata bola besi iblis hitam dan diikuti oleh Suru. Pasukan Shijin masih bertahan dengan posisinya. Dengan adanya Yada, pertahanannya semakin kuat dan lebih cepat mendorong pasukan musuh. Istriku, bisa kamu jelaskan apa yang terjadi dengan mereka, Yada, Subali, dan Sira itu? Aku heran, kenapa mereka bisa begitu kompak? Suamiku, sepertinya mereka sudah membuat ikatan dengan Yada Subali. Sira akan semakin kuat, begitu pula dengan mereka. Memangnya apa yang membuat mereka menjadi semakin kuat? Yada dan Subali menjadi semakin tangguh, Tori. Lihatlah pelindung ini, berbeda dengan sebelumnya. Jaka menyambung obrolan kami sambil memperhatikan pelindung yang dibuat oleh Yada berwarna kuning keemasan. Sinta belum sempat menjawab, dari depan kami muncul lagi sosok mengerikan dari kejauhan. Mirip seperti kuntilanak namun ukurannya sebesar Raja Merapi. Matanya merah membara, mulutnya bertaring, bajunya kumal beraura hitam serta memiliki mahkota yang aneh. Dia adalah Ratu Kuntilanak dari Marapi, dalang dari penculikan manusia atau lebih familiar lagi disebut sebagai mak lampir. Kami sempat merasa unggul dengan pulihnya Yada Subali. Namun hadirnya Ratu Kuntilanak membuat kami semua kembali terancam. Suara teriakan semangat, kesakitan dan kematian menyelimuti medan pertempuran. Langit yang mendung dan memerah serta pemandangan dua pasukan saling beradu membuat suasana semakin mengerikan. Satu demi satu prajurit Marapi berguguran, tak terkecuali prajurit Shijin yang roboh dan terluka. Meskipun prajurit Shijin adalah pasukan kayangan, dengan begitu banyak musuh yang tiada habisnya, tetap saja lama-kelamaan akan hancur. Pulihnya Yada Subali tentu membuat pengaruh besar, ditambah mereka juga semakin kuat. Namun hadirnya Ratu Kuntilanak kembali membuat kami semakin terancam. Meskipun kami belum bertindak, belum tentu kami bisa lolos. Rizka dan Putri terus berada di atas Baofeng. Tidak ada kesempatan untuk mereka kabur. Meskipun seharusnya bisa menerobos dari belakang, Shijin masih meragukan itu. Menghindari serangan dadakan yang nantinya justru mencelakai Rizka. Seandainya Shijin dan pasukannya tidak ada, kami pasti akan kesulitan menahan begitu banyak prajurit Marapi. Di samping kiri, Sira dan Sire sudah mengalahkan 5 pimpinan pasukan Marapi dan tidak mengalami luka sedikit pun. Dan di samping kanan kami, Siri mempertahankan posisinya bersama Yada menjaga pelindungnya tetap utuh. Bagian depan Subali dan Suru bersiap menghadang pasukan musuh. Sementara posisi kami aman, dikelilingi prajurit Shijin dan pelindung Yada, serta setiap titik ada sosok kuat menghalau serangan. Istriku, semakin lama kita bertahan, tidak ada kemungkinan ini akan berakhir singkat. Lakukanlah sesuatu. Baik suamiku, berjanjilah kamu tidak perlu turun tangan. Aku tidak bisa menjanjikan itu. Aku tetap bertindak jika salah satu rekan ataupun dirimu terancam. Berhati-hatilah suamiku. Sinta kemudian maju ke depan. Melihat Sinta maju ke depan, keempat Sira langsung mengikutinya. Ketika para Sira berkumpul, mungkin tidak ada yang mampu menghentikannya. Di hadapan Sinta, ribuan pasukan Marapi yang menghadang tidak ada artinya. Sinta terus berjalan tanpa ada hambatan. Keempat Sira membantai musuh yang mendekat. Berhenti kalian! Iblis hitam datang menghalangi, namun belum kelar dia katakan. Ia sudah hancur tubuhnya, terpotong beberapa bagian oleh Sira. Jeritan Ratu Kuntilanak menggema di seluruh daratan Marapi. Dia perintahkan seluruh kuntilanak untuk menyerang Sinta. Namun tidak ada satupun kuntilanak yang berani mendekati Sinta. Semuanya justru menjauh dan lenyap. Ratu Kuntilanak sangat marah. Lalu seorang diri menerjang Sinta. Sekali lagi, Sinta tidak menghiraukan.
dan terus berjalan mendekati Raja Marapi. Singkirkan makhluk itu. Perintah Sinta. Sira dan Sire menghadang Ratu Kuntilanak. Awalnya aku mengira Ratu Kuntilanak itu kuat. Namun hanya dengan sedikit gerakan Sire, Ratu Kuntilanak terpental. Tidak diketahui kapan Sire menyerang. Bisakah kita bicara Raja Penghuni Marapi? Sinta berkata tepat berdiri di depan Raja Marapi. Siapa kau berani bicara seperti itu? Raja Marapi tidak tahu apa-apa tentang Sinta. Sinta memang dalam kondisi menekan penuh kekuatannya. Karena Sinta tidak ingin aku tertekan dengan aura kesaktiannya. Meskipun sebetulnya itu lagi berpengaruh padaku. Ditambah lagi aku sudah terbiasa tertekan energi negatif milik makhluk dari berbagai belahan dunia di semesta gaib. Aku dan Sinta juga semakin kuat karena sudah sering melakukan ritual malam Jumat. Kuat yang dimaksud bukan secara fisik. Jiwaku yang semakin kuat dan semakin terbiasa dengan keadaan di semesta gaib. Raja Marapi tidak menyadari kemampuan sejati Sinta, justru waspada pada para Sira. Kesaktian Sinta waktu saat ini tidak bisa dibandingkan ketika masih berada di wilayah Inyak Rimbo. Lagi pula kesaktian Ibunda Sinta sudah pulih, tentu anak-anaknya juga mendapatkan pengaruh dari situ. Benturan senjata musuh mengenai perisai Yada yang kokoh, namun tidak tergores sedikit pun. Keris Jaka menyambar. Musuh yang berada di jangkauan terbelah dan hangus terkena ayunan keris Jaka. Sebuah rentetan pukulan Subali menghantam prajurit musuh sehingga terpental dan berterbangan diikuti suara benturan keras. Di sisi belakang, suara ayunan tombak Sijin membenturkan ke tanah membuat para prajurit musuh di belakang terpental ke segala arah dibarengi sorakan semangat pasukan Sijin. Semua melakukan tugas masing-masing untuk melindungi dan bertempur habis-habisan tiada henti. Yang aku lakukan hanyalah menenangkan Rizka dan terlebih Putri yang paling sangat ketakutan. Rizka, Putri, kalian baik-baik saja? Aku mendekati mereka dan sambil mengelus Baofeng, aku teringat sejenak apa yang dilakukan Sabrani saat ini. Rizka masih bisa menahan, Bang, meski agak sesak nafas. Tentu Putri juga sama, Bang. Jawab Rizka yang menahan rasa takutnya. Yang Rizka alami itu adalah kondisi yang normal. Dia masih belum terbiasa dengan dunia jin. Awal-awal aku pun juga merasakan hal yang sama, meskipun aku lupa kapan itu terjadi. Ratu Kuntilanak atau Mak Lampir itu sebenarnya adalah manusia yang menjelma menjadi siluman. Sira, Sire. Siri bertanduk 1, Suru bertanduk 2. Siri dan Suru adalah kakak adik, sedangkan Sira dan Sire masih belum diketahui. Di saat semua bertahan dan menyerang pasukan musuh, aku hanya diam menonton sambil berada di dekat Rizka dan Putri. Tidak perlu khawatir, nanti akan terbiasa. Kau dan Putri terasa sesak nafas bukan karena suasana di sini. Karena kalian takut saja. Semakin kau takut, akan semakin terbebani. Cobalah untuk tetap tenang, kataku pada mereka berdua. Suara keras dari arah Sinta berasal dan membuatku meninggalkan mereka lalu menuju ke arah Sinta. Siri dan Suru menahan serangan Raja Marapi yang hendak menyerang Sinta. Di sekitar mereka prajurit Marapi terpental, terkena pantulan udara dari serangan Raja Marapi. Kedua Sira tidak mampu menahan terlalu lama dan menghindar bersamaan dengan Sinta. Melihat Sinta baik-baik saja membuatku lega. Kemudian Sira dan Sire menyerang Ratu Kuntilanak atau Mak Lampir dan segera ingin menghabisinya. Melihat Siri dan Suru serta Sinta terancam, tiba-tiba kedua Sira memotong tubuh Ratu Kuntilanak disertai jeritanya mengerikan menggema di seluruh area pertempuran. Melihat Ratu Kuntilanak dikalahkan, Raja Marapi terkejut dan marah sekali, sehingga seluruh prajurit Marapi berhenti menyerang sejenak, kemudian menyerang kembali dengan lebih agresif. Seakan kemarahan Raja Marapi menaikkan moral mereka. Binasakan semuanya, dan akan aku mulai dari kau. Perintah Raja Marapi kepada seluruh pasukannya. Suara prajurit Marapi dengan serentak menyerang ke arah segala arah.
Raja Marapi kembali mengayunkan senjatanya dan mengarah ke arah Sinta. Siri dan Suru bersiap menghadang dengan segala kemungkinan. Ayunan senjata dari Raja Marapi membuat suara gemuruh yang sangat mengganggu. Namun sebelum senjata menyentuh tanah, seseorang menangkap dengan satu tangan begitu mudahnya. Secepat kilat cahaya biru menghampiri Raja Marapi dan menyerang tepat di wajahnya. Tubuh Raja Marapi yang tinggi dan besar tersebut terpental jauh hingga membentur tanah. Hening seketika. Siapakah yang mampu menahan dahsyatnya serangan Raja Marapi? Bahkan mampu merobohkannya. Raja Marapi roboh hanya dengan satu pukulan. Bukan hanya pasukan Marapi saja yang terdiam. Pasukan Si Jin pun berhenti menyaksikan tumbangnya Raja Marapi. Seluruh pasukan Marapi mundur menjaga jarak dan suasana kembali tenang. Hanya terlihat pasukan yang tergeletak di sekeliling kami. Dari awal Raja Marapi sudah meremehkan. Bahkan Sinta sendiri tidak bergerak dari posisinya. Siapakah yang menyerang Raja Marapi? Mereka adalah kedua Sira yang sangat misterius, Sira dan Sire. Dari pertempuran melawan Raja Ular yang dipimpin oleh sang Raja Hutan Gaib Nyai Rimbo, kedua Sira misterius ini sangat berperan penting dalam kemenangannya. Sira dan Sire ini berbeda dengan Sira lainnya dari segi kekuatan maupun cara mereka mengeluarkan kemampuan sejatinya. Siri dan Suru akan jauh lebih kuat apabila mereka membuat ikatan dengan lawan jenis. Tetapi Sira dan Sire ini hanya ketika marah saja, serta akan menjadi mimpi buruk lawannya apabila sampai melepas jubahnya. Mereka akan terus-menerus menyerang musuh hingga musuhnya mati atau hingga Sira sendiri yang mati. Nona, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Si Jin. Rizka, kalian pergilah dulu. Suasana sudah tenang. Tidak bagus juga berlama-lama meninggalkan tubuh kalian. Benar, Nona. Mari segera tinggalkan tempat ini. Bang Tori, Bang Jaka, hati-hati. Rizka duluan. Terima kasih. Sampaikan juga untuk Putri Sinta. Ucap Rizka kemudian terbang bersama Baofeng. Rizka dan Putri meninggalkan kawasan kerajaan Marapi bersama Si Jin dan diiringi ratusan prajuritnya. Aku dan Jaka menghampiri Sinta diikuti Yada dan Subali. Sira dan Sire tidak terlihat wujudnya seperti apa, hanya berhenti sejenak dan menyerang kembali Raja Marapi tanpa ampun. Dentuman keras terdengar terus-menerus, tidak ada sedikit pun waktu untuk Raja Marapi untuk membalas. Hentikan mereka berdua. Perintah Sinta pada Siri dan Suru untuk mencegah Sira dan Sire semakin bertindak berlebihan. Ketika ada kesempatan, mereka berhasil memasangkan jubahnya kepada Sira dan Sire dan membuatnya berhenti menyerang Raja Marapi. Tidak bisa dihindari bahwa Raja Marapi terluka parah. Namun, kurang ajar kalian, berani bertindak sampai sejauh ini. Tak ada Raja Marapi berdiri dan masih belum memahami situasinya. Sebelum habis dia berbicara, Sinta memotong pembicaraan. Sadarlah Raja Penghuni Marapi. Berhentilah bersikap sok kuat. Angin kencang menyelimuti sekeliling Sinta. Daun-daun berterbangan mengikuti arah angin berhembus. Dengan sedikit tekanan dari Sinta, Raja Marapi tertunduk. Kau sengaja menyembunyikan kesaktianmu hanya untuk menghinaku. Begitukah? Raja Marapi yang tertunduk berkata kepada Sinta. Aku hanya ingin berbicara, namun kau yang bersikap arogan, Raja Marapi. Baiklah, maafkan aku. Tunggu. Lepaskan jiwa manusia yang kau culik. Bukan aku yang bertindak menculik jiwa-jiwa manusia itu. Mak Lampir yang merencanakannya. Bukankah kau menyetujuinya juga, makhluk besar? Benar. Namun Mak Lampir telah musnah dan aku berjanji tidak akan mengganggu atau menculik jiwa manusia lagi. Baiklah Raja Marapi.
kami akan pergi dan tidak akan membuat keributan lagi di wilayahmu. Namun bagaimana dengan jiwa manusia yang kalian tangkap sebelumnya? Itu sudah di luar pengawasanku dan jauh dari wewenangku. Tetapi aku akan mencarinya dan membebaskannya jika itu mungkin. Baiklah Raja Marapi, kami berjanji tidak akan berbuat masalah lagi di kawasanmu. Sinta dan kami segera meninggalkan wilayah Gunung Marapi untuk manusia yang sudah diculik Ratu Kuntilanak. Sebelumnya aku tidak tahu seperti apa nasibnya. Kami berada di kawasan Marapi kurang lebih mungkin 1-2 hari. Kurang lebih hanya 2 jam di dunia manusia dan misi kami di Gunung Marapi selesai. Setelah kejadian itu, Putri dengan sendirinya terbuka mata batinnya dan mampu merasakan atau melihat makhluk halus. Dan bagi Rizka sendiri, tentu dia semakin peka dan lebih mengenal sosok pelindungnya si jin. Beberapa bulan berlalu, pertemuannya tidak diduga antara Putri dan Roni. Saat itu mereka menikah dan Mbak Kuneni ditempatkan di Gunung Marapi. Saat ini aku yakin, insya Allah tidak akan pernah ada lagi para pendaki di Marapi yang akan tersesat. Namun tetaplah jaga sikap dimanapun kalian berada. Setelah kami kembali di tempat masing-masing, pagi harinya Jaka datang ke kontrakan. Tori, bagaimana jadi mau ke Danau Toba? Aku jadi tidak ada minat, Jak. Sudahlah, istirahat dulu sehari lagi. Nanti kita pikirkan besok mau kemana. Sesaat kemudian Rizka menghubungiku menanyakan bahwa dia tidak jadi ikut ke Danau Toba, ingin langsung pulang ke Jawa. Kebetulan juga kami memang membatalkan niat kami ingin ke Danau Toba. Banyak obrolan yang kami katakan. Rizka meminta alamat rumah kontrakanku. Sebelum dia pulang, Rizka ingin berkunjung. Pagi hari berikutnya, Jaka menjemput Rizka. Dia tidak perlu datang sendiri ke kontrakan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kamu sendirian? Kemana Putri? Putri ada urusan di kampusnya, Bang. Malamnya setelah Rizka menghubungiku, Putri terlihat mulai aneh. Rizka bilang Putri bisa melihat hal-hal yang sama seperti Rizka. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Jaka bahwa Putri dengan sendirinya terbuka mata batinnya. Jaka sendiri belum bisa membantu untuk menutup mata batin yang sudah terbuka. Tetapi menurut Rizka, Putri biasa saja dan tidak takut akan hal itu. Rizka sudah berpamitan pada Putri untuk pulang ke Jawa. Barang-barang Rizka sudah dibawa semua dan maksud Rizka mampir adalah mengajak kami ke Jawa. Karena dia juga tahu kalau kami tidak jadi ke Danau Toba, tentu ada maksud tertentu. Salah satu teman dan tetangga Rizka di Jawa juga mengenal sosok peri dan menjadi suaminya peri tersebut. Namun kasusnya berbeda denganku. Peri yang dikenal teman Rizka ini sangat ganas dan tidak bisa diatur. Teman Rizka mengenal peri tersebut ketika mendaki ke Gunung Slamet, Jawa Tengah. Menurut Rizka, peri ini meminta tumbal, yaitu darah manusia. Apabila tidak menyediakan darah, maka darah suaminya yang akan dihisap. Teman Rizka ini sangat kaya meski baru beberapa bulan yang lalu bertemu peri tersebut. Hal itu membuat Jaka sangat tertarik, begitu pula denganku. Jadi kami putuskan untuk ikut ke kampung halaman Rizka. Oke, baiklah. Mari kita ke Jawa, Jaka. Sudah aku tebak kau pasti akan bilang begitu. Nunggu apa lagi? Ayo pesan tiket sekarang. Beneran Bang Tori, Bang Jaka? Kalau gitu biar Rizka yang belikan tiket ya. Mana bisa begitu, biar aku yang tanggung semuanya. Tapi Bang, biarkan saja, Jaka memang seperti itu. Rizka menurut saja. Pagi itu Jaka langsung pergi untuk memesan tiket. Tempat tinggal Rizka berada di Cilacap, Jawa Tengah. Karena kami akan naik pesawat turun di Yogyakarta, aku segera menghubungi kawan lamaku. Dia adalah teman semasa kecilku. Dia juga tertarik ingin ikut bersama kami ke tempat Rizka. Adanya dia di petualangan kami di Jagat Lelembut akan semakin menarik. Ya, orang itu adalah Desta, teman masa kecilku. Setelah sekian lama kami tidak pernah bertemu, kami akan kembali berpetualang lagi. Seperti apa perjalanan kami? Cerita ini sudah dibahas duluan, yaitu 9 Raja Jin di Gunung Slamet. Dan sekian.
Terima kasih buat Cinta Diary yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.